ajmain ana hormati dan yang kami muliakan Guru Suryansah dan Guru Ahmad Fahmi beserta rombongan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya alhamdulillah di ini yang udah masuk lah ya sudah ini kenapa kan ada waktunya bisa itu cuma nih hijaunya nih karena bilanya orang nah nih bilanya kemudian kami hormati Bapak Sekretaris Desa beserta jajarannya, ini ada apa lah aman terekam lah Ketua BPD beserta anggotanya yang kami hormati Bapak Ketua Adat, kemudian tokoh masyarakat, makanya hotspot tadi yang menikahnya dan juga perwakilan nah ini sudah mulai mah nih secara langsungnya di acara ini. Dan wakil khusus semenit lah kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang pula kepada segenap para jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak ibu sekalian yang telah hadir di acara maulid kita pada malam hari ini. Tidak banyak dapat kami sampaikan selain daripada rasa syukur yang besar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan acara pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama panitia pelaksana kegiatan Maulid pada tahun ini tentunya di kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan permohonan atau ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat, khususnya para donatur yang sudah mendukung dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami hanya bisa mendoakan semoga segala apa yang Bapak Ibu berikan untuk mendukung acara ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang nanti akan menanti kita semua di yaumul mahsyar. Kemudian juga ucapan terima kasih kami yang sangat dan sangat khusus yang kita berikan kepada teman-teman panitia yang sudah kerja keras menyiapkan acara ini sejak beberapa hari yang lalu, juga kepada Majelis Al-Raubah yang selalu setia mendampingi kita setiap acara seperti ini. Jadi tanpa mereka ini acara ini tidak akan meriah. Di belakang juga terima kasih dengan grupnya Pak Jenggot yang selalu mensuplai sound systemnya untuk mendukung acara ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izinkan pula kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin saja dari tata cara kami mengundang Bapak Ibu sekalian, mungkin juga dari tata cara kami menyambut Bapak-Bapak sekalian ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi kami mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak banyak kami sampaikan. Pergi ke bukit mencari gabus, pulang ke rumah bawa pancing. Makin dikit makin bagus dengan ceramah yang paling penting. Ya. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Ceramah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita, Guru Ahmad Fahmi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Guru Suryansyah. Kepada beliau kami persilakan. Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita berkumpul di tempat yang terbuka ini, disaksikan oleh langit dan bumi. Semoga kita yang hadir di sini dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan daripada dosa-dosa kita dengan berkah menjunjung tinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati dan juga saya muliakan, kepada para alim ulama, para guru-guru agama, juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus tadi ada kepada ketua adat, ada Pak RT juga, dan seluruh para jajaran, dan juga semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita sebagai pecinta Rasulullah SAW, dan kita niatkan dengan perkumpulan kita malam hari ini, mudah-mudahan dengan melangkahnya kaki kita ke tempat ini, Allah berikan rahmat kepada kita melalui syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membicarakan mengenai kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat banyak riwayat yang dituliskan oleh para alim ulama, para pendahulu-pendahulu kita. Di antaranya disebutkan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Begitu Rasul SAW di saat terlahir daripada rahim yang mulia ibunda Aminah binti Wahab, beliau dalam keadaan bersujud, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terlahir dengan keadaan bersujud, dengan membaca kalimat yang sangat fasih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka di dalam sejarah dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai kepada akhir yaumil qiyamah, tidak ada bayi yang terlahir seperti itu. Di samping itu baginda Rasulullah SAW juga terlahir dalam keadaan makhulan, maktulan, maktu'asura. Baginda Rasul terlahir dalam keadaan bercelak mata dan juga sudah berkhitan,
Di samping itu juga baginda Rasul SAW terlahir dalam keadaan pusat yang sudah terpotong. Ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perlu kita ketahui, dengan berpartisipasinya kita menyambut perayaan kelahiran junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah. Mudah-mudahan siapapun yang terkait daripada panitia pelaksana, semua yang ikut dari segi dana atau pikiran ataupun tenaga, kita doakan mudah-mudahan semua hati dan hadirat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, di ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW terlahir, ada seorang budak daripada Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah mengkabarkan berita yang membuat kebahagiaan, menyampaikan kepada tuannya Abu Lahab, wahai tuanku, telah terlahir keponakanmu, putra daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang laki-laki, seorang putra. Mendengar daripada kabar gembira tersebut, Abu Lahab bahagia dan senang mendengar keponakannya berjenis kelamin laki-laki. Maka pada waktu itu Abu Lahab langsung memerdekakan kepada budaknya Suwaibah, engkau memerdekakan karena membawa kabar gembira kepadaku tentang kelahiran keponakanku, putra daripada Abdullah. Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang, para kaum wanita, jika melahirkan seorang anak perempuan itu dianggap aib. Bahkan di zaman itu sampai-sampai ada yang nekat membunuh, mengubur bayi perempuannya dengan secara hidup-hidup. Tetapi dengan kemuliaannya baginda Rasul SAW, semua bayi yang terlahir di tahun itu, yakni di Amil Fil, di tahun gajah, semuanya disebutkan dengan wa ma min hamilin hamalat fi dzalika al-'am illa atat bihamliha biulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua wanita yang mengandung, semua wanita yang hamil pada tahun itu, yang seiring dengan hamilnya Siti Aminah mengandung janin manusia yang paling agung, yakni Rasulullah SAW, semua wanita di zaman itu mengandung bayi laki-laki semua. Maka pada zaman itu semuanya, di zaman jahiliyah itu tidak ada yang membunuh putra-putranya berkat sa'adahnya baginda Rasul SAW. Dan disebutkan di Maulidil Ajab juga seiring kalimatnya, fi 'amihi kullu nisa'i karamatan lil Mustafa amalat dzukuran rusyada. Pada tahun itu semua para wanita mengandung jenis kelamin laki-laki mendapatkan kemuliaan bagi berkah sang Mustafa, Nabi yang terpilih. Semuanya melahirkan laki-laki yang cerdas semua dengan berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada riwayat yang tadi, kita sudah mengenal sang Abu Lahab, orang yang terlaknat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tabbat yada abi lahabin wa tab, sungguh celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Karena pada waktu itu asbabun nuzulnya, Abu Lahab ini mencela kepada keponakannya sendiri, yakni baginda Rasul SAW, dengan celaan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Maka dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala murka membalas dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka dirinya Abu Lahab itu karena telah mencela kekasihnya Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan lagi, saya selama Abu Lahab ini dipastikan
dibakar sebagai penghuni neraka. Tetapi Allah SWT masih menaruh iba, menaruh kasih sayang kepada sang Abu Lahab di setiap Lailatul Isnin, di setiap malam Senin. Kenapa? Karena dia pernah berbahagia, gembira atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada setiap malam Senin, Abu Lahab tersebut Allah berikan di sela-sela jarinya itu ada pancuran air yang bisa dia minum untuk meringankan beban daripada azabnya di dalam alam barzakh. Nah, kalau Allah SWT memberikan rahmat kepada sesosok Abu Lahab yang begitu nomor satu memusuhi Rasulullah, masih Allah berikan rahmat berupa diberikan aliran air dari sela-sela jarinya untuk diminum, menghilangkan dahaga daripada azabnya. Maka bagaimana dengan kita orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kita selalu ditancapkan rasa mahabbah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat satu kali, maka Allah membalas kepada kita 10 kali rahmat. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaiya salatan wahidah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku hanya 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha 10. Niscaya Allah akan membalas kepada orang tersebut dengan 10 kali rahmat dari Allah. Maka pada hakikatnya kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW itu sebenarnya kita mengkayakan diri kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Allah berfirman, ketika Allah berfirman, "Hai para malaikatku, usjudu li Adam," sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua para malaikat sujud, tunduk dan patuh kepada Allah, bersujud kepada Nabi Adam. Ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis, hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena aba wastakbar, karena enggan, karena gengsi dan merasa besar hati, merasa sombong, iblis tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal sebenarnya yang membuat para malaikat bersujud kepada baginda Nabi Adam alaihissalam tiada lain karena di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam ada terdapat nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari nur yang tertanam di sulbi Nabiullah Adam inilah yang membuat para malaikat bersujud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur yang ada di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam tadi berketurunanlah Nabiullah Adam, lalu terpindahlah nur tersebut ke tulang sulbi Nabiullah Sis alaihissalam. Kemudian berpindah lagi nur Nabi Muhammad SAW dari kepada tulang sulbinya Nabiullah Nuh alaihissalam. Dengan adanya nur Nabi Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat daripada banjir alam semesta. Kemudian berpindah lagi kepada sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan adanya nur baginda Rasul SAW di sulbinya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim terlepas daripada kobaran bakaran api. Setelah berpindah lagi dari sulbi Nabi Ibrahim, turun lagi pindah kepada sulbi Nabiullah Ismail alaihissalam, maka Nabiullah Ismail terlepas daripada penyembelihan. Lalu setelah itu berpindah lagi kepada Adnan, pindah lagi kepada Sayyidina Abdullah, orang tua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
nur yang melekat kepada sulbi Abdullah, yang mana tertanam daripada sulbi Nabi Adam alaihissalam pada dahulu kala. Maka pada waktu itu putra daripada Abdul Muttalib yang bernama Abdullah, yang cikal bakal menjadi orang tua bagi Rasulullah SAW, menjadi seorang pemuda yang sangat tampan rupawan dan sangat cerdas, yang sangat paling disayang oleh Abdul Muttalib. Maka pada ketika Abdullah meminang menikahi Siti Aminah yang ibunda bagi Rasulullah SAW, terdengar kabar Sayyidina Abdullah meminang Siti Aminah, maka pada waktu itu diriwayatkan 1000 wanita jatuh pingsan karena terkejut, karena pada waktu semua berharap para wanita untuk dinikahi oleh Sayyidina Abdullah, orang tua baginda Rasulullah SAW. Setelah hal itu berpindah kepada rahim ibunda mulia Siti Aminah, maka terlahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Imam Atibai mengatakan, fahtazal 'arsyu daraba wastibshara wazdala al-kursi haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Di ketika terlahirnya manusia agung baginda Rasulullah SAW dari rahim yang mulia, maka pada malam itu bergonjanglah tiang aras bergonjang dengan gembiranya. Fantazal arsyu daraba wastibshara, tiang aras bergonjang dengan gembiranya menyambut kelahiran junjungan baginda Rasulullah SAW dengan bergembira. Wa ta'ati samawati anwara, pada waktu itu kelahiran baginda Rasulullah SAW, langit semua dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, sampai terlihat usuri Rum, yaitu istana-istana di negeri Rum, saking terangnya malam itu. Dan juga ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, di situ bihudu bin dari Faris, api yang ribuan tahun menyala sampai dijadikan Tuhan oleh orang-orang Majusi. Dengan terlahirnya baginda Rasulullah SAW, seketika itu api itu padam, dan juga berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh hancur semuanya dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang kalau kita ceritakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Yafna zaman walam yusafi, habis masa maka tidak akan habis kita memisahkan sifat keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ketika mengandung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari malam pertama sampai dari malam pertama beliau hamil, di bulan yang pertama didatangi oleh nabi-nabi, sampai kepada bulan yang ke-9 didatangi oleh para nabi-nabi yang mulia, mengucapkan salam kepada Sayyidah Aminah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sahabatullah. Masing-masing para nabi-nabi tadi mengucapkan salam sejahtera kepada janin yang ada di kandungan Siti Aminah yang mulia. Untuk itu marilah kita bersyukur Allah takdirkan kita sebagai umat baginda Rasulullah, tidak ditakdirkan Allah kita sebagai umat nabi-nabi yang terdahulu. Andai kata kita ditakdirkan di hidup kita, ditakdirkan Allah hidup di zaman Nabi Nuh, kemungkinan kita ikut orang-orang yang tenggelam. Tetapi Allah berkehendak lain, dengan iradatnya, dengan kehendaknya Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Justru itulah kita sangat wajib bersyukur Allah takdirkan kita sebagai umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyebutkan kita umat Nabi Muhammad ini adalah sepaling baik umat. Tidak ada umat yang terbaik daripada kita. Karena umat-umat Nabi yang terdahulu, jika mereka melakukan kemaksiatan, jika mereka melakukan dosa, maka bunuh dirilah jalan yang terbaik. Faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuh diri kamu, fahuwa khairul lakum, maka itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan pengampunanku. Sementara kita selaku umat Nabi Muhammad cukup menyesali dengan hati yang benar-benar menyesal, dan lisan kita mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
maka Allah turunkan keampunan kepada kita. Itulah berkah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur Allah ciptakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah jangan sampai kita merasa malas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yawmin alf marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pakai tasbih hanya 10 kali putaran dengan kalimat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali, maka ujar Nabi di dalam hadis tersebut, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang yang mengamalkan salawat 1000 kali sehari, orang tersebut tidak akan Allah matikan kecuali sebelum dia mati dia sudah melihat tempatnya, rumahnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dibukakan oleh Allah SWT hati kita untuk selalu semangat bersalawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan satu hari, satu malam selama 24 jam kita diberikan anugerah bisa mengucapkan sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali agar kita mendapatkan kabar gembira tentang nikmat surga dengan berkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita benar-benar ingin mensyukuri sebagai umat Rasulullah, satu kali waktu dalam sholat yang 5 waktu kita pakai 200 kali bersalawat setelah suhirik atau setelah doa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 2 kali putaran tasbih dapat 200 kali 5 maka 1000 selama 24 jam itu, maka orang tersebut Allah berikan rahmat jikalau dia hendak meninggal dunia sebelum rohnya berpisah dengan jasadnya, dia akan melihat tempat kemuliaannya di dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah dengan berkah mencintai Rasulullah, dengan berkah bersalawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung ini pembicaranya ada 2 orang, kiranya sampai di sini dahulu. Salah khilaf mohon maaf. Apapun yang benar itu berasal dari rahmat Allah, dan jika ada yang salah itu daripada sifat kekurangan saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf dengan apapun dari yang kekurangan. Sebagai penutup, di sini ulun lihat kebanyakan hadirnya adalah kaum hawa atau kaum wanita. Diriwayatkan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Madinah, para kaum wanita, sahabat Nabi dari jenis kelamin wanita, para wanita yang menyambut Rasulullah SAW ketika berpindah ke negeri Madinah dari kota Mekah dengan syair yang sering kita lantunkan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'a lillahi. Itu yang melantunkan syair itu adalah kaum ibu-ibu, kaum wanita. Dan yang betul-betul terbang di zaman itu langsung disaksikan oleh Rasulullah SAW juga kaum wanita. Nah, jadi ulun menganjurkan kepada ibu-ibu di kampung Senyur, belajarlah menekuk Rabbana, belajar juga membaca maulid, karena di zaman Rasulullah berhijrah ke negeri Madinah adalah disambut tekan terbang oleh kaum wanita, dan melantunkan syair Tala'al badru alaina itu juga terlontar daripada lisan wanita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini Allah berikan kemudahan untuk belajar menekuk Rabbana dan untuk belajar membaca maulid al-habsi. Mudah-mudahan di sini nanti kalau belum ada, mudah-mudahan dibikin itu rombongan atau khusus grup ibu-ibu membaca maulid al-habsi. Sudah ada nggak RT? Belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah, karena semua ini demi Rasulullah SAW. Dan dari zaman dahulu sudah para ibu-ibu yang menyambut Rasulullah dengan tekukan terbang itu dengan lantunan Tala'al badru alaina. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada tausiah ini kita semua, termasuk diri saya pribadi, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita niat datang kemari dengan niat
menjunjung tinggi kemudian baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan wajah kita yang hadir di malam ini ditandai oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya, hingga kita mendengar telinga kita ketika beliau menyeru di padang mahsyar, ummati